semuanya, selamat datang di podcast kami, mahasiswa pendidikan yang suka banget ngobrolin hal-hal seru seputar dunia anak SD loh. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi rame banget nih, yaitu anak SD main TikTok. Boleh nggak sih? Kalau dari pandanganku, ini tuh pertanyaan yang penting banget. TikTok itu sekarang udah jadi bagian dari keseharian anak-anak. Karena mereka itu bisa nonton, bahkan bisa bikin konten sendiri. Tapi, apakah udah waktunya? Apakah mereka juga bisa menyaring kontennya sendiri? Nah, menurut aku, kalau tanpa pengawasan, ini bisa bahaya banget. Karena anak SD itu masih butuh arahan. Dan konten di TikTok itu gak semuanya ramah anak. Jadi, harus ada batasan dan pendampingan. Bener banget, tapi kita juga gak bisa loh langsung bilang gak boleh main handphone, gak boleh main TikTok. Soalnya kenapa? Karena banyak juga loh konten TikTok yang bisa diambil dari sisi positif dan juga edukatifnya. Ada guru yang mengajarkan matematika lewat TikTok, ada yang bikin eksperimen sains seru, bahkan belajar bahasa Inggris juga ada loh di TikTok. Masalahnya adalah siapa yang mengakses dan seberapa jauh kontrol dari orang tua terhadap anaknya. Kalau anak dibiarkan begitu saja, scroll TikTok bebas tanpa diawasi orang tuanya, nah, itu yang menjadi masalahnya. Tapi kalau orang tua aktif mendampingi, mengasih penjelasan, dan mengatur waktu penggunaannya, TikTok bisa jadi media belajar yang seru loh. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologis dan sosial nih, ada hal penting yang juga harus kita perhatiin. Anak-anak SD itu gampang banget loh kebawa arus tren. Mereka bisa saja ikut challenge yang sebenarnya mereka nggak ngerti maksudnya apa, atau malah nonton yang sebenarnya belum cocok buat umur mereka. Nah, ini tuh bisa banget ngefek ke perilaku mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Apalagi ya, di usia segitu pun anak-anak tuh lagi dalam proses banget buat nyusun identitas diri mereka. Jadi, kalau mereka terlalu cepat terekspos ke dunia maya, tanpa pendampingan yang pas, bisa muncul tuh rasa cemas, minder, atau bahkan ada keinginan buat viral tanpa mikir panjang soal akibatnya. Nah, makanya menurutku itu penting banget buat kita mulai kuatkan edukasi sosial itu dari sekarang. Nah, melalui literasi digital dari usia dini. Biar anak-anak ini nggak cuma bisa pakai teknologi, tapi juga paham gimana cara gunainnya itu dengan bijak. Dan suatu hal yang sering dilupakan yaitu pada privasi anak tersebut. Nah, di mana banyak anak SD yang memposting wajah, suara, dan lokasi mereka tanpa sadar. Nah, ini bisa jadi celah untuk kita semua, khususnya untuk pada penyalahgunaan data tersebut. Nah, belum lagi terdapat resiko lainnya, yaitu salah satu resiko perundungan online alias cyberbullying yang juga masih marak saat ini. Nah, jadi menurutku pertanyaannya boleh atau enggak? Nah, maka di sini harus dijawab dengan boleh asal ada pendampingan, pengawasan, dan edukasi digital yang kuat. Maka kita sebagai calon guru dan orang tua masa depan punya peran besar untuk membimbing mereka agar jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bijak. Nah, itu tadi pendapat dari kita berempat. Semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi buat para guru, orang tua, dan kita semua. Terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di obrolan seru selanjutnya.